Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya guys ya. Pada kali ini saya akan membuat tutorial kembali bagaimana cara untuk membersihkan atau untuk mempersiapkan kolam untuk pembesaran kolam koi. Nah, di video kali ini ada kolam yang sudah lama tidak kita pergunakan, sekitar 2 tahun ya, tapi sebelumnya ya jangan lupa di like, di subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kalau yang sudah subscribe, terima kasih. Oke, di tutorial kali ini kita akan mereview dan melihat kolam koi untuk pembesaran. Nah, karena kolam ini sudah 2 tahun tidak pernah digunakan, mengapa kondisi kolam ini menjadi porus atau bocor. Nah, hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh kita agar tidak porus atau tidak bocor lagi, pertama kita harus mencari penyebabnya dulu. Kenapa kolam ini yang akan kita pakai itu bocor begitu. Yang pertama adalah kita lihat dulu dari kondisi temboknya. Nah, kalau kondisi temboknya sudah lama dan ini tidak digunakan, ini terutama akan terkelupas dan akan porus seperti itu. Jadi langkahnya yang harus kita pakai adalah, pertama kita harus membersihkan dinding kolamnya dulu, kemudian kita mencari apakah ada retakan atau tidak. Kemudian kalau tembokan-tembokan yang sudah tidak baik, nah ini sebaiknya kita lepak kembali mempergunakan semen ya guys ya. Nah, seperti yang ada di gambar di sebelah depan itu sudah dilapis dengan semen kembali ya guys ya. Tetapi memang halangannya, kalau untuk kolam yang sudah lama tidak dipergunakan, ini ada binatang yang harus kita waspadai. Kalau di Jawa itu apa ya, yuyu kalau nggak salah. Nah, kalau di Sunda ini namanya keyep. Nah, ini si keyep ini, nah yang harus kita waspadai. Nah, caranya untuk menghindari keyep, pertama kalau kita mempunyai modal, nah ini kita bisa mempergunakan puradan yang untuk disemprotkan dulu atau dibasuh di kolam yang akan kita ini kan. Kalau kita misalnya tidak mempunyai atau sulit mencari, sebetulnya sih tidak sulit ya untuk mencari puradan ini. Nah, atau untuk obat si keyep ini. Nah, yang harus kita perhatikan lagi, kalau sudah mempergunakan obat seperti itu di bawah pondasi guys. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah di bawah pondasi ini. Nah, biasanya si keyep ini ya, dalam Sunda ini si keyep. Nah, ini bisa dia bersarang dan beranak. Jadi caranya bagaimana? Nah, itu caranya kita gali kembali ya guys ya. Kita gali. Ini penggalian ini bisa ada yang 30 cm, 20 cm, 10 cm, ada juga yang sampai mencapai 50 cm. Nah, ini termasuk karena juga dilihat dari kondisi tekstur tanahnya. Kalau lembek, nah ini bisa mencapai 1,5 meter atau lebih, bahkan lebih ya guys ya. Nah, karena kalau dilihat di kondisi kolam yang saya punya ini, nah ini sebagian itu adalah cadas ya guys ya. Jadi tidak tanah semuanya. Yang sebelah utara itu adalah, ada yang sebelah timur itu ada yang tanah. Nah, sekarang kalau yang sebelah baratnya itu, nah itu sudah cadas ya. Jadi nah itu kalau seperti kita lihat juga di video, nah itu kan ada beberapa bagian yang tidak ditembok ya, tidak ditembok lah. Ini maksudnya karena di situ adalah sumber air atau sumber keluarnya air ya guys ya. Jadi nanti kita untuk pasokan airnya itu kita tidak menggunakan air yang dari luar, jadi dari situ sudah keluar airnya begitu ya. Nah, itu yang cadas. Kalau yang sebelah timurnya kayak itu kan yang tanah, maka tadi kita harus menggalinya lagi, kemudian kita bisa mencari sumbernya. Nah, jadi si sumbernya ini kita lihat lagi, kemudian kalau masih ada keyep, nah ini si keyep, nah itu nanti
digali lagi, kemudian kita tangkapin siketnya, kemudian kita buang ke tempat yang jauh. Atau kalau misalnya kita tega ya kita pakai untuk makanan dari bebek ya, itu juga bisa. Nah kemudian kita lihat di tengah. Nah di tengah itu kan ada tembokan yang melintang. Nah ini kegunaannya adalah untuk agar misalnya nanti kalau ada ikan yang kita panen itu kita bisa tempatkan di kolam yang kecil itu. Nah jadi nanti kolam yang besarnya ini bisa untuk mengambil ikan yang memang yang di belakang dan nanti bisa dikumpulkan di bak atau kolam yang ada di depannya. Nah ini seperti tegak lurus yang dilihat di sini, ada pembuangan air yang lurus ke sana itu. Nah ini baiknya guys. Nah ini kita buat untuk solokannya ketika ada ikan yang airnya misalnya kolamnya sudah habis airnya, nanti si ikan itu akan melalui saluran air atau saluran air yang kita buat. Nanti intinya bahwa nanti si ikan itu akan berjalan menuju arah air yang keluar dari paralon. Nah seperti itu. Jadi kita tidak perlu untuk memindahkannya. Silakan nanti si ikan sendiri bisa berjalan sendiri ke arah air. Nah kemudian langkah selanjutnya yang tadi yang di timur itu guys ya, setelah kita bongkar, nah itu baru kita teplok lagi, kita aduk lagi, kita pakai adukan semen yang agak bagus ya guys ya, karena ini nantinya akan terkubur begitu. Nah setelah nanti dikubur sudah agak kering, dan ini juga harus dilepa dengan baik ya guys ya, mempergunakan semen, karena nanti kalau pekerjaannya asal-asalan ini si kolam ini tidak akan bertahan lama dan akhirnya si keyup ini akan bisa menembus kembali tembok yang kita buat tadi. Nah jadi supaya tidak terjadi hal seperti itu, baiknya ini diusahakan kering dulu ya guys ya. Jadi jangan langsung ditutup lagi sama tanah dan sama air. Silakan mungkin ditunggulah sekitar 2 hari atau 3 harian supaya benar-benar tembok yang kita pasang lagi, kita buat lagi bisa tidak terkena oleh hama lagi, seperti itu ya guys ya. Nah perlu diperhatikan juga adalah sekeliling di atas kolam, karena memang ini kolam ini ada di bawah dan di atasnya itu banyak ditumbuhi tanaman ya, seperti kita lihat di situ. Ini harus benar-benar dibersihkan kembali ya guys ya, dinding-dindingnya, kemudian tebing-tebingnya juga harus dibersihkan agar terbebas dari tumbuhan atau gulma. Nanti ini perkembangannya dari ikan itu akan lebih bagus. Nah di atas kolam ini perlu juga diperhatikan kebersihan kolam ya guys ya. Nah nanti kita bisa bersihkan juga di sekeliling kolam, atas kolamnya. Nah seperti itu ya guys ya. Kemudian nanti untuk lebih meningkatkan keamanan, baiknya kita pagar ya si kolam ini ya, seperti itu. Nah nanti kalau sudah dipagar, nah pagarnya ini kita relatif saja ya guys ya. Jadi kalau untuk pagar ini yang ada di wilayah kita sajalah. Kalau di saya ini biasanya banyak bambu, nah nanti kita pasang pakai bambu. Nah inilah ya hasil dari dari pembersihannya udah seperti ini. Nah ini ada pagarnya juga terbuat dari singkong ya, tanaman singkong yang dijepit oleh bambu seperti itu. Kita pakai kawat ya. Nah ini juga baknya ya, baknya sudah kita bersihkan karena memang udah lama, kita 2 tahun ini kita tidak pakai. Nah ini sudah airnya sudah bagus. Kemudian sebelah timurnya ini banyak ya, di sebelahnya di tetangga kolam ini di bawah itu ada kolam untuk pembesaran ikan nila. Nah selanjutnya setelah kita bikin gerbangnya, kemudian di sebelah sini kita pakai lagi untuk nah itu ya guys ya, seperti itu. Nah ini kembali ke pagar, ada juga pagar bambu, ada juga yang terbuat dari
tanaman singkong yang dimatikan untuk menjadi. Nah ini pembuangan. perhatikan adalah pembuangan di sini. Kita juga harus mewaspadai pembuangan ini, dan intinya bahwa pembuangan ini harus benar-benar rapat dan tidak terjadi kebocoran. Nah ini setelah 1 minggu lebih ya, ini sudah kolam ini sudah kita isi dengan air, dan bagi kita lihat di atas kolam ada seperti karung. Nah itu di dalamnya ya, itu adalah kotoran dari ayam. Nah kenapa seperti dipakai itu, nanti ini untuk kegiatan. Nah ini untuk membuat kolam ini menjadi hijau dan akan menimbulkan gulma-gulma dan akan mendapatkan pasokan makanan seperti itu ya guys ya. Mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa pada video selanjutnya ya guys ya. Nanti sudah perkembangan ikannya ya seperti ini, dan sampai besar kira-kira seperti apa. Terima